Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, dan kembali dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan membicarakan masalah prana sakti. Tidak bosan-bosannya kami akan memperingatkan bahwa prana sakti itu akan dipahami melalui paling tidak ada 3 variabel, yaitu jurus-jurus prana sakti, sistem pernapasan prana sakti, dan kaidah akidah prana sakti, di mana akidah dan kaidah ini sepenuhnya mengacu kepada kaidah dan akidah Islamiyah. Malam ini saya akan bicarakan revolusi Bang Zain dulu, dan pertemuan-pertemuan berikutnya saya akan membicarakan revolusi Bang Aspan. Setelah itu tuntas 1, 2, 3 revolusi, maka saya akan membicarakan revolusi yang keempat oleh Bang Zain secara full. Jadi saudara-saudara sekalian, revolusi Bang Zain ini beliau senang sekali menggunakan kata-kata cipta rasa dan karsa. Dan menurut saya ini satu revolusi yang sangat luar biasa sekali. Walaupun kita memiliki akidah dan kaidah yang mengacu sepenuhnya kepada ajaran Islam, tetapi Bang Zain melihat celah adanya cipta rasa dan karsa itu masuk di dalam revolusi beliau. Dan beliau sebetulnya sudah banyak berbicara tentang itu kepada para senior. Tetapi tentu saja beliau akan kekurangan waktu untuk membicarakan itu. Saudara-saudara sekalian, di dalam berbagai kesempatan, termasuk bukan hanya Bang Zain, bukan hanya Bang Aspan, tetapi juga Bang Zain mengatakan bahwa inti jurus prana sakti ini adalah doa. Jadi kita berbicara tentang cipta, rasa, dan karsa itu harus ditempuh melalui doa. Artinya di dalam doa itu adalah ada kaidah Islamiyahnya, ada sistem pernapasannya, dan ada jurus-jurus yang digunakan. Sebagaimana saya katakan di dalam pertemuan sebelumnya, di dalam melaksanakan revolusi Bang Zain ini, yaitu revolusi yang keempat dari prana sakti, karena 3 revolusi telah dilaksanakan oleh Bang Aspan dan 1 revolusi dilaksanakan oleh Bang Zain, dan kita harus memahami revolusi Bang Zain ini. Kita jangan menunggu beliau bicara, tetapi kita yang mengejar untuk memahami kemana arah pembicaraan tentang cipta rasa dan karsa yang seringkali dikutip oleh Bang Zain. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam pertemuan yang lalu saya katakan bahwa ikrar apapun yang terjadi sampai mati, terus kita garis bawahi, kita akan tetap berpegang. Pegangnya kemana? Pegangnya adalah kepada la ilaha illallah. Artinya bahwa ikrar kita di dalam revolusi yang ketiga ini bukan hanya cukup dengan ucapan saja la ilaha illallah, tetapi la ilaha illallah itu harus kita wujudkan melalui kedua belah tangan, dan la ilaha illallah diwujudkan dalam atau melalui kedua belah tangan, maka berarti kita wujudkan dalam satu karya.
Sebagaimana kebudayaan Indonesia, kebudayaan Jawa, dan kebudayaan lainnya, bahwa cipta rasa karsa itu nanti akan berujung kepada satu karya. Artinya bahwa prana sakti ini kita tidak cukup dengan menggunakan napas, jurus, dan jurus-jurus itu kadang-kadang kita menggunakan kode, kita gerak tangan sebagai kode untuk memudahkan konsentrasi kita. Dan kita dulu diajarkan konsentrasi itu ketika kita baru masuk dulu, ketika akan melaksanakan sebuah jurus, konsentrasi kiri depan. Kita disuruh konsentrasi, bismillah jangan lupa. Sudah itu, ketika melaksanakan jurus, ABCD kita itu juga tidak boleh lupa. ABCD akan kesulitan, nah kita ucapkan saja Allah, Allah. Itu dalam situasi seperti itu. Tetapi dalam revolusi yang keempat ini, tentu saja prosesnya akan panjang sekali. Akan panjang sekali prosesnya. Bahwa jurus-jurus yang kita latihkan di prana sakti itu dalam bentuk satu doa, dan kita betul-betul memahami dan menjiwai bagaimana doa itu kita laksanakan. Tentu proses doa yang kita laksanakan itu akan membutuhkan waktu yang sangat panjang dan cukup panjang, bahwa di sana kita harus merasakan bahwa kita berbicara itu seolah-olah kita berada di hadapan Allah. Padahal sesungguhnya kita tidak melihat Allah, tetapi ketahuilah bahwa Allah melihat kita. Ketika kita sedang doa, maka konsentrasi itu adalah yang demikian. Bagaimana kita menjiwai doa-doa itu? Maka yang paling gampang dan paling persis adalah bahwa kita ambil alat untuk membantu. Kita ambil sebuah jeruk nipis, ya, jeruk nipis, dan kita ambil sebuah pisau kecil, kita iris, potong dua umpamanya, kita iris, kita dekatkan ke muka kita, ke hidung kita dekatkan ke mulut kita. Sudah itu akan terasa ada aroma di situ. Dan sesudah itu pegang yang kuat kedua jeruk nipis itu dan peras seperas-perasnya sampai keluar airnya, dan keluar airnya itu kenakan atau masukkan ke lidah kita. Dari hidung kita sudah membaui jeruk, dan air jeruk nipis itu ketika bersentuhan dengan lidah, maka terasa akan asam sekali, dan kalau asam tentu saja muka kita berubah. Kita pura-pura ambil jeruk, ambil pisau, kita iris, kita dekatkan irisan jeruk nipis itu di depan hidung, di depan mulut kita. Kita peras, kita dekatkan ke mulut, tetapi ini jeruknya tidak ada. Kita dekatkan ke mulut, dan kita membayangkan kita sedang memeras jeruk itu, dan airnya menyentuh mulut kita,
menyentuh lidah kita, dan kita akan merasa asam, dan muka kita masam sekali. Kita bisa melakukan itu, dan kita bisa merasakan betapa asamnya air jeruk nipis itu, karena kita punya pengalaman. Kita tahu, kita telah menjiwai bagaimana asamnya jeruk itu, maka muka kita, untuk membayangkannya saja, muka kita sudah menjadi asam. Nah, ketika kita berdoa yang serius, kita sudah biasa melaksanakan jurus-jurus itu, jurus alusan. Kita buat jurus kita alusan sealus mungkin, selambat mungkin, dan kita tahan nafas kita dan lain sebagainya, sehingga kita sangat menjiwai. Dan kita ketahuilah bahwa jurus-jurus itu adalah doa, dan doa kita ucapkan ketika kita menggunakan jurus-jurus dalam rangka mengobati seseorang, dan kita membayangkan kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu bisa kita lakukan, dan kita bisa memiliki ekspresi keasaman dan lain sebagainya. Maka pada saat itulah kita sudah menjiwai doa, dan itu yang dikehendaki oleh Bang Jen, bahwa jurus-jurus itu kita lakukan, dan kita merasa atau menjiwai bahwa jurus-jurus itu adalah sebuah doa, dan doa ini tentunya menginginkan sebagai doa yang diijabah, terkabulnya sesuatu, maka sesuatu itu harus diterima oleh kedua tangan dari otak kita, turun ke tangan, dan dari tangan itu kita membayangkan bahwa untuk mencapai ini harus begini, untuk mencapai ini harus membuat ini, untuk mencapai ini harus menggunakan ini, dan lain sebagainya. Dan pada saat itu kita sadar bahwa untuk tercapainya sebuah doa itu, kita harus memiliki cipta, rasa, dan karsa. Itu barangkali yang dimaksud oleh Bang Jen, bahwa doa tidak hanya di mulut saja, tetapi kita bisa mengekspresikannya, dan ekspresi itu yang paling bagus, paling baik untuk dilaksanakan oleh anggota PS, oleh Bang Zen, bahwa untuk mencapai doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah itu harus disambut dengan kedua belah tangan, sehingga kita bisa menciptakan sesuatu. Untuk mencapai sesuatu, kita harus gunakan sesuatu sebagai fasilitas untuk mencapai sesuatu itu. Fasilitas itulah yang harus kita karyakan. Fasilitas itulah yang harus kita ciptakan, dan fasilitas itulah yang harus dimulai dengan kita rasakan. Cipta, rasa, dan karsa akan menghasilkan karya. Itulah sekelumit dari revolusi yang dilaksanakan oleh Bang Zen. Sebetulnya untuk membicarakan ini setidak-tidaknya ada 10 pertemuan, tetapi itu saya tunda untuk membicarakan itu. Saya dalam pertemuan-pertemuan berikutnya harus menyelesaikan dulu reformasi yang diciptakan oleh Bang Aswan. Cukup sekian, terima kasih atas segala perhatian, dan maaf atas segala kekurangan, dan kepada Allah sama-sama kita mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.